Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Oke, kita lanjut belajar matematika. Materi kali ini yaitu soal cerita FPB. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menyelesaikan soal berkaitan dengan FPB. Anak hebat, dalam soal FPB terdapat kata kunci. Biasanya FPB menanyakan tentang jumlah. Dalam soalnya biasanya terdapat kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, dan sama rata. Ingat ya, kalau soal cerita FPB itu biasanya menanyakan tentang jumlah. Oke, mari kita lanjut ke contoh soal supaya kalian mudah memahaminya. Berikut contoh soal yang terkait dengan FPB. Ibu mempunyai 35 jeruk dan 40 mangga. Ibu akan memasukkan kedua buah tersebut ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Nah, kita lihat dulu ya. Di sini yang ditanyakan berarti jumlah. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Kita lihat informasinya. Buah jeruknya ada 35 dan mangganya ada 40. Jadi soal tersebut menanyakan jumlah ya. Maka kita selesaikan dengan FPB. Jadi kita cari FPB dari 35 dan 40 ya. Pertama kita buat dulu pohon faktor dari 35. 35 kita bagi dengan 5. Karena kalau dibagi dengan 2 atau 3 itu tidak bisa ya. Maka kita bagi dengan 5, hasilnya 7. Selanjutnya kita buat pohon faktor dari 40. 40 kita bagi 2, hasilnya 20. 20 masih bisa dibagi 2 ya, hasilnya 10. 10 juga masih bisa dibagi 2, hasilnya 5. Nah, 5 ini sudah bilangan prima. Jadi sudah berhenti sampai situ ya. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi primanya dari 35, yaitu 5 kali 7. Berasal dari ini ya, 5 kali 7. Selanjutnya faktorisasi prima dari 40 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ingat ini 2-nya ada 3, maka bisa kita tulis 2 pangkat 3 kali 5. Sekarang untuk mencari FPB-nya kita perhatikan faktorisasi primanya yang Bu Guru kotakin merah ya. Nah, kita ingat lagi bahwa FPB itu kalikan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Mana faktor yang sama? Nah, faktor yang sama ini 5. Hanya 5 saja ya. Nah, ini pangkatnya sama-sama tidak ada, berarti kita ambil salah satunya saja. Jadi FPB dari 35 dan 40 yaitu 5. Paham sampai sini nak? Ini FPB-nya berarti 5 ya. Karena kita hanya mengambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, kita ambil salah satunya saja. Jadi jumlah kantong plastik yang dibutuhkan ibu sebanyak 5 buah. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu ibu memiliki 12 kue kering dan 18 bolu kukus.
Kedua makanan tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Berapa banyak tetangga yang mendapatkan kedua makanan tersebut? Nah, kita analisis dulu soal ini, menanyakan jumlah ya. Nah, ini ada kata jumlah, terus yang ditanyakan juga berapa banyak, berarti juga jumlah ya. Maka kita selesaikan dengan FPB. FPB dari 12 dan 18. Karena ibu memiliki 12 kue kering dan 18 bolu kukus. Pertama, seperti contoh soal pertama, kita buat dulu pohon faktor dari 12 ya. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. 6 kita bagi 2, hasilnya 3. Selanjutnya kita buat pohon faktor dari 18. 18 kita bagi 2, hasilnya 9. 9 kita bagi 2 tidak bisa ya, maka kita bagi 3, hasilnya 3. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi primanya dari 12, yaitu 2 berasal dari ini kali 2 kali 3. Karena 2-nya ada 2, maka kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya faktorisasi prima dari 18, yaitu 2 kali 3 kali 3. 3-nya ada 2, maka kita tuliskan 2 kali 3 pangkat 2. Kita perhatikan faktorisasi prima yang di dalam kotakan merah. Nah, kita ingat lagi bahwa FPP itu kita ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lihat dulu ya. Ini faktornya sama-sama 2, tapi karena FPP yang ditanyakan, maka kita ambil pangkat yang terkecil. Mana pangkat yang terkecil? Yaitu yang ini ya. Kali 3, ini juga sama-sama faktornya ya, sama-sama 3, tapi karena FPP kita ambil pangkat yang terkecil, yaitu yang 3 saja. Jadi FPP dari 12 dan 18 yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi tetangga yang mendapatkan kedua makanan tersebut sebanyak 6 orang. Gampang sekali ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ketiga. Ibu guru memiliki 12 pensil dan 20 penghapus. Kedua alat tulis tersebut akan dibagikan kepada siswanya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Berapa banyak pensil dan penghapus yang diterima masing-masing siswa? Nah, kita lihat dulu soalnya. Ini terkait jumlah ya. Berapa banyak? Maka kita selesaikan dengan FPB. Mengapa kita harus tahu soal tersebut menanyakan apa? Karena supaya kita tahu bahwa soal tersebut diselesaikan dengan FPB atau KPK. Karena kalau KPK itu biasanya menanyakan waktu, sedangkan FPB itu menanyakan jumlah, seperti contoh soal ini. Nah, selanjutnya kita analisis, yaitu Bu Guru memiliki 12 pensil dan 20 penghapus. Berarti kita cari FPB dari 12 dan 20. Pertama kita buat dulu pohon faktornya dari 12. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. 6 kita bagi 2, hasilnya 3. Selanjutnya kita buat pohon faktor dari 20. 20 kita bagi 2, hasilnya 10. 10 kita bagi 2, hasilnya 5. Selanjutnya kita tulis faktorisasi primanya ya, yaitu faktorisasi prima dari 12, 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 2, maka kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 kali 2 kali 5. Karena 2-nya ada 2, maka kita tulis
2 pangkat 2 kali 5. Kita perhatikan yang ada di kotakan merah. Karena FPB, ingat kembali ya, FPB yaitu kita ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, faktor yang sama ini ya, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2. Karena pangkatnya sama, kita ambil salah satunya saja. Jadi FPB dari 12 dan 20 yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini FPB-nya ya. Jadi banyak pensil dan penghapus yang diterima masing-masing siswa sebanyak 4 buah. Nah, anak hebat, bagaimana? Apakah kamu sudah memahaminya? Ingat ya, soal cerita yang terkait dengan FPB itu biasanya menanyakan jumlah. Kalau KPK itu menanyakan waktu ya. Kalau FPB ini menanyakan jumlah seperti contoh soal yang tadi sudah kita bahas. Untuk mencari FPB-nya, pertama dibuat dulu pohon faktornya. Selanjutnya, tuliskan faktorisasi primanya dan cari FPB-nya. FPB itu ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Selanjutnya kita simpulkan dari pertanyaan yang diminta ya. Oke, demikian penjelasan mengenai soal cerita terkait dengan FPB. Semoga penjelasan ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.